Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Vicky Uswatun Hasanah dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, Piala Dunia sudah memasuki babak perempat final 8 besar. Kali ini kita akan membahas pertandingan antara Inggris versus Prancis bersama narasumber kita kali ini, Bung Alfa. Halo Bung Alfa. Halo Vicky. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selain Bung Alfa, kita juga hadir ada Bung Gilbert. Halo Vicky. Halo Bung Gilbert. Halo. Oke, Bung Alfa, ini kalau melihat pertandingan Prancis dan juga Inggris nih, bagaimana pendapatnya? Iya, jadi kedua tim ini bisa dikatakan tim yang memang banyak memiliki kesamaan dari beberapa faktor. Dan dari satu dekade terakhir, Prancis maupun Inggris ini sama-sama tim yang memang produktif menciptakan pemain-pemain muda yang berbakat gitu. Termasuk di Piala Dunia 2022 di Qatar ini, Vicky. Jadi ada banyak kesamaan dan yang pasti pertandingan ini banyak ditunggu dan layak untuk ditonton karena memang akan menampilkan para pemain-pemain muda yang akan tampil di Piala Dunia Qatar di perempat final ini khususnya, Vicky. Oke, kalau dari Bung Gil sendiri? Ya Vicky, laga perempat final Inggris-Prancis ini sangat luar biasa ya, sangat-sangat dinanti semua karena dua-duanya favorit juara. Ya, betul, tapi betul, sayangnya harus ketemu di perempat final karena memang satu bagan ya untuk dari fase knockout ya. Dan Vicky, Inggris sendiri kemarin bisa masuk ke perempat final Piala Dunia Qatar 2020 setelah mengalahkan Iran 6-2 di babak penyisihan grup, kemudian ditahan imbang negeri Paman Sam dari Amerika, bisa menang 3-0 melawan Wales, dan juga kemarin Senegal 3-0 perwakilan grup A Belanda ya. Di bawahnya Belanda di perwakilan grup A. Dan ini menjadi catatan yang harus diperhatikan ya. Kita tahu Prancis mainnya luar biasa ya. Ada Kylian Mbappe yang saat ini jadi top skor. Tapi kalau ngelihat efektivitas gol, Inggris dari sejak penyisihan grup sampai sekarang sudah mencetak 12 gol, dan baru kemasukan 2 gol ini sangat-sangat luar biasa ya. Dan ini menjadi sajian yang sangat menarik karena Inggris sendiri lagi masa-masa pemain mudanya ya. Ada di sana Foden, Rashford yang sangat on fire meskipun tetap jadi tidak meskipun ada Harry Kane. Kemarin kan Harry Kane sempat jadi top skor ya Piala Dunia 2018 dari sisi penalti dan juga gol-gol umpan-umpan cantik sebagai starter di depan. Tapi kali ini Gareth Southgate kita lihat lebih ingin membuat anak-anak asuhnya ini lebih merata. Jadi tidak hanya satu tumpuan pencetak gol dari Harry Kane ataupun dari Sterling dan Rashford, tapi seluruh pemain. Kita tahu Bellingham luar biasa. Bellingham sudah mencetak gol dan bermain sangat impresif, dan dia bisa mengimbangi gaya di tengah Bellingham ini, dan bisa mengimbangi pemain yang sangat berpengalaman, yaitu Jordan Henderson. Jadi ini pastinya akan sangat menarik untuk disaksikan. Oke, ini kalau dilihat nih Bung Gil, Inggris ini belum pernah kebobolan. Akankah kali ini kebobolan dengan Prancis yang bisa menggolin dengan skor yang biasa telak begitu? Inggris sudah pernah kebobolan 2 waktu lawan Iran di fase babak pertama fase grup 6-2 skornya. Dan ini tapi selanjutnya murni tanpa gol, jadi punya clean sheet yang sangat baik ya. Punya clean sheet yang sangat baik, di mana kiper dari Inggris sendiri masih mengandalkan Jordan Pickford. Jadi barisan pertahanannya masih ada jenderal lapangan pertahanan yang sangat-sangat disukai masyarakat sepak bola ya. Ada Harry Maguire didampingi sama John Stones, baru kanan kiri ada Kyle Walker dan juga Luke Shaw. Banyak pilihan memang untuk barisan pertahanan Inggris, tapi dengan nama-nama besar ini pastinya akan sangat sulit ditembus ya, meskipun sempat kebobolan 2 gol, tapi babak 3 pertandingan selanjutnya bisa dipastikan oleh Three Lions bahwa mereka layak berada di perempat final dengan skuad pemain depan yang merata dan juga pemain belakang yang kuat menjaga benteng pertahanan. Oke. Kalau Perancis ini kan balikannya ya, sudah sering kebobolan gitu. Selalu kebobolan di dalam 4 laga yang dijalankan. Apakah itu menguntungkan gitu untuk lini serang Inggris kalau dari pandangannya Perancis? Ya, itu mungkin menguntungkan dari segi catatan untuk pelatih dari statistik, tapi sekali lagi seorang pelatih pasti tidak berpatokan kepada statistik
kebobolan dari setiap pertandingan mungkin bisa menjadi tambahan poin untuk penilaian. Namun di setiap tim akan menampilkan penampilan yang berbeda, Vicky. Walaupun Hugo Lloris selalu kebobolan di 4 laga, termasuk dari awal saat Prancis menang lawan Australia 4-1, kemudian melawan Denmark 2-1, kemudian di pertandingan terakhir di fase grup kalah 0-1 lawan Tunisia, dan di babak 16 besar bisa mengalahkan Lewandowski dan kawan-kawan Polandia 3-1 juga. Jadi selalu kebobolan 1 gol. Seperti itu, Vicky. Jadi kalau untuk menguntungkan atau tidak mungkin tidak juga, karena memang komposisi pemain dari Prancis juga cukup mumpuni. Kalau Bang Gilbert tadi bilang pemain-pemain muda banyak di Inggris, sama di Prancis juga, karena kedua tim ini seperti yang saya katakan di awal tadi, kedua tim ini rata-rata umur pemainnya sama, 26 tahunan, Vicky. Jadi cukup merata. Jadi generasi emas di Piala Dunia ini ada di Prancis dan di Inggris gitu. Jadi banyak pemain-pemain muda yang bertalenta, seperti kalau di Prancis Mbappe sekarang top skor. Iya, betul. Dengan 5 golnya, lalu ada Dayot juga, kemudian ada Ousmane Dembele, itu juga masih 25 tahun usianya. Dan kalau di Inggris ya seperti yang disebutkan Bang Gilbert tadi, ada Phil Foden dan kawan-kawan. Dan yang menarik adalah bagaimana lini bertahan dari Prancis ini akan menahan serangan-serangan cepat dari Inggris, Vicky. Jadi yang menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Didier Deschamps mungkin di laga ini adalah bagaimana mengantisipasi dari serangan cepat. Biasanya Inggris bermain cepat itu dari build up serangannya memang cukup merepotkan ya, dari yang telah dijalankan sampai ke pertandingan terakhir di 16 besar kemarin itu cukup merepotkan. Jadi mau tidak mau Deschamps akan memutar otaknya untuk bisa menahan build up serangan dari Inggris yang biasanya dimulai dari kaki ke kaki gitu permainannya. Seperti itu, Vicky. Oke, tadi disebut Mbappe top skor sementara saat ini. Apakah lawan Inggris dia bisa perkasa lagi? Mengingat ada Harry Kane di sana kan yang tampil bagus di timnas Inggris daripada di MU. Kalau dikatakan seperti itu ya mungkin untuk Mbappe sendiri tidak ada masalah, seperti memang magisnya Mbappe itu nggak tertumpu pada lawannya siapa gitu. Jadi lawannya siapa saja, Mbappe pasti bisa mencetak gol dengan ataupun menciptakan assist, karena di bawah Mbappe ada Oliver Giroud yang baru saja memecahkan rekor di timnas Prancis dengan pencetak gol terbanyak di caps-nya di timnas, melampaui Thierry Henry yang 51 gol, dan Oliver Giroud sudah mencetak 52 gol bersama Les Blues. Jadi tidak ada masalah untuk itu, karena memang seperti saya bilang tadi, Deschamps pasti akan menerapkan permainan yang memang tidak seperti biasanya, karena ini melawan Inggris, bukan melawan tim yang dari fase grup maupun Polandia yang terakhir. Karena melawan Polandia juga Prancis bisa tampil digdaya karena memang menguasai pertandingan selama 2 babak, cukup mumpuni. Karena saat bertemu Inggris ini akan menjadi yang menarik, karena memang kedua tim ini kan memang alot ya, setiap bermain tuh pasti alot. Hanya Prancis kemarin kalah melawan Tunisia karena memang tidak menurunkan skuad utamanya karena diistirahatkan menjelang 16 besar. Karena memang dia sudah pasti lolos, dan dia juga tim yang pertama kali lolos di 16 besar kan Prancis juga. Jadi sudah aman. Jadi kalau untuk saya Mbappe masih bisa menunjukkan magisnya di pertandingan melawan Inggris. Gimana tanggapannya dari Inggris sendiri, dan bagaimana nih gaya permainan Inggris? Gaya pertandingan untuk pertama untuk Mbappe ya, kita lihat tadi dibilang Mbappe tidak punya dengan magisnya seperti tidak ada lawan. Tapi perlu diperhatikan ya, Bung Alfa, dengan dibentuknya peran Mbappe seperti sekarang ini akan sangat sulit untuk Prancis sendiri mengembangkan permainan selain dari sisi Mbappe. Kita tahu memang 3 pertandingan terakhir ya, mungkin waktu Tunisia tidak terlalu signifikan, tapi waktu 4-1 Australia sampai kemarin sangat-sangat terasa permainan dari sisi Mbappe-nya ya. Jadi kayak kita lihat Lionel Messi di Argentina saja tidak seperti itu, hampir semua tidak melulu Argentina membangun serangan melalui Lionel Messi, seperti juga Neymar di Brazil ataupun Ronaldo di Portugal. Tapi Mbappe ini sangat
spesial. Nah. Tidak di PSG, di timnas juga sangat spesial. Dibentuk ini sangat luar biasa ya, pemain-pemain muda diberikan kesempatan, memang memiliki skill-skill mumpuni, tapi harus diperhatikan apabila pastinya di Gareth Southgate sudah membaca hal ini dan tidak akan membiarkan Mbappe lepas begitu saja, karena di sisi kiri lainnya ada Luke Shaw ya, yang pastinya siap menjegal, menahan, membayang-bayangi Mbappe selama 90 menit. Dan untuk tadi gaya permainan dari Inggris sendiri pastinya kita tahu akan terus Inggris ini merata ya, baik di depan, tengah sampai belakang. Di setiap pertandingan Inggris paling statistik yang paling rendah hanya saat melawan Amerika Serikat, di mana hanya mencetak 7 sepakan, 7 shooting, dan sementara melawan Iran, Senegal mencetak 12 gol dengan hampir setiap pertandingan 10 shooting. Meskipun tidak semua on target, hanya lebih dari setengahnya menjalani on target. Tapi ini menunjukkan bahwasanya setiap lini di Three Lions ini sangat-sangat seimbang, sangat-sangat mumpuni dengan adanya kombinasi antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Di belakang ada Harry Maguire, di tengah ada Jordan Henderson, dan di depan ada Harry Kane. Ini pastinya akan sangat berbahaya bagi Prancis yang hanya bisa dibilang mengandalkan Mbappe satu-satunya. Oke, Inggris ini kan punya penyerang muda. Bagaimana back-back Prancis bisa nggak membendung Foden dan kawan-kawannya nih? Iya, Inggris boleh punya pemain-pemain muda, tapi back Prancis merupakan pemain-pemain yang berpengalaman, Vicky. Mulai dari Jules Koundé dan Varane, dan lalu ada Dayot juga yang memang sudah akrab dengan timnas Prancis. Jelas di Scams di laga ini tidak akan ketinggalan untuk mempertajam di setiap lininya, Vicky. Jadi tidak hanya di lini serang yang seperti dikatakan Bung Gilbert dari Mbappe sentris tadi, tapi di lini bertahan maupun di lini tengah untuk memulai build up itu Prancis bisa dijagokan, bisa diandalkan. Karena memang di lini tengah juga kita tidak bisa melupakan sosok Theo Hernandez, karena memang yang satu ini memang cukup berpengaruh di lapangan tengah, memang cukup berpengaruh untuk Les Blues dalam beberapa pertandingan terakhir, sosok Theo Hernandez. Dan lalu ada Anthony Griezmann juga yang jarang tersorot di Piala Dunia 2022 ini, tapi punya peran penting di timnas Prancis, Vicky. Jadi untuk kesiapannya tidak perlu diragukan lagi lah untuk 4 back. Biasanya Prancis pakai 4 back di beberapa pertandingan terakhir. Itu tidak perlu diragukan lagi untuk siap menunggu serangan-serangan dari pemain-pemain muda Inggris. Oke, tapi bisa dilihat Piala Dunia tahun kemarin ya, itu Prancis kan juara, tapi ada mitos nih. Mitosnya tuh juara bertahan tuh nggak bisa lanjut lagi, nih gimana? Iya. Nggak bisa juara lagi gitu. Mitosnya itu sebenarnya kan kampiun juara Piala Dunia itu tidak akan lolos dari fase grup gitu. Namun itu sudah dipatahkan dari semenjak Prancis menjadi tim pertama yang lolos ke 16 besar. Bukan hanya mematahkan, tapi dia memastikan kalau Les Blues ini masih tangguh untuk dipulangkan gitu. Jadi bukan hanya sekedar mematahkan mitos, tapi memang Prancis akan memberikan kejutan di Piala Dunia ini. Bukan tidak mungkin Prancis akan back to back champion. Karena melihat dari gaya permainan maupun kedalaman skuad, Prancis bisa diandalkan. Dan kalau untuk menjalani laga kontra Inggris di 8 besar ini masih dalam takaran di Scams untuk saat ini, Vicky. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk lolos ke semifinal atau bahkan melaju lebih jauh ke final Piala Dunia Qatar 2022. Oke, Bung Gilbert, tanggapannya bagaimana? Menarik pendapat dari Bung Alf ya, yang mengatakan bahwasanya kedalaman skuad dari Prancis ini bisa diandalkan. Kalau melihat dengan Inggris, dibandingkan dengan Inggris tentu jauh berbeda ya. Mulai dari belakang, kiper sampai ke depan. Dimana striker yang baru saja mencetak rekor, Olivier Giroud. Olivier Giroud itu sudah berumur. Memang kita lihat Olivier Giroud sebagai memang man to ball ya. Hanya pemain yang memiliki insting cetak gol tapi tidak bisa memegang bola. Tapi dengan gaya Perancis yang ingin dibuat oleh Deschamps, memiliki permainan cantik,
menurut saya permainan Perancis musim ini tidak sebaik waktu mereka juara musim lalu. Di musim lalu ada Kante, Pogba. Lini tengah mereka sangat indah, sangat kaya akan kreasi-kreasi dalam bangun serangan. Berbeda dengan sekarang yang terus mengandalkan Mbappe dari sayap. Memang Mbappe kita lihat ada di mana-mana, bisa ditampil pun bisa di kanan ataupun kiri, tapi akan sangat mudah terbaca oleh Gareth Southgate pola permainan yang dilakukan oleh Prancis ini sendiri. Jadi apabila dikatakan atau bahkan nanti misalkan masih alot pertandingan sampai 90 menit dan sampai extra time atau bahkan adu penalti, apa masih teruji yang dibilang Bung Alf ini lini skuad kedalaman Prancis ini bisa diandalkan? Itu dia. Oke. Bung Alfa, prediksinya bagaimana? Prediksi skor? Ya, kalau prediksi skor, kalau Bung Gilbert bilang pertandingan ini bisa, jika kemungkinan pertandingan ini masuk ke fase extra time dan ataupun juga adu penalti. Saya mungkin itu Bung Gilbert terlalu jauh lah mikirnya. Ini jelas Les Blues bisa menang di 90 menit normal Les Blues. Karena Bung Gilbert bilang tadi di edisi Piala Dunia sebelumnya Prancis lebih kaya permainannya, tapi bisa dilihat di beberapa pertandingan sebelumnya hanya dengan Oliver Giroud dan Mbappe beberapa tim besar kewalahan untuk meladani permainan dari Prancis. Seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan, Mbappe punya sisi magis sendiri yang tidak bisa dinalar lah pergerakan dia ini dengan gol-golnya gitu. Kemarin juga cetakan golnya juga termasuk tendangan yang tercepat, terkencang itu maksudnya di pertandingan kemarin yang dia mencetak 2 gol. Dan dia juga ini merupakan tipe pencetak gol yang di fase-fase krusial, di fase-fase penting itu Mbappe suka mencetak gol baik di Paris Saint-Germain maupun di timnas Prancis. Kalau untuk prediksi skor dengan komposisi pemain yang dimiliki oleh Inggris dan permainan yang akan diterapkan oleh Deschamps, kemungkinan Prancis bisa mencetak gol lebih dulu, walaupun saya prediksi Hugo Lloris bakal tetap kebobolan seperti pertandingan sebelumnya 1 gol. Tapi tetap pertandingan akan digunakan oleh Les Blues dengan skor 2-1 ataupun bisa 3-1. Bung Gilbert prediksinya sangat percaya diri Prancis. Saya percaya diri sekali Bung Alvin ya. Tadi dibilang dengan pemain Giroud dan Mbappe bisa mengalahkan tim besar. Mohon maaf sebelumnya Bung Alf. Apa tim besar yang satu grup dengan Prancis? Tunisia, Australia, Denmark itu sebenarnya tim besar yang memang lebih diunggulkan daripada Tunisia kalau di grup itu sebenarnya. Tapi memang hokinya kemarin lebih ke Socceroos, mungkin ke Australia, tapi ya seperti itulah. Karena di Piala Dunia ini tidak ada istilah tim besar, tim kecil tentunya. Karena memang semuanya lolos. Betul sekali. Seperti banyak itu. Tim kuda hitam yang lolos, betul. Dan untuk head to head dari kedua tim ini sendiri sebelumnya sudah sangat jauh ya. Ada di 2017 terakhir menang Perancis 3-2, 2015 menang Inggris 2-0, baru 2012 dan 2010 di penyisian Piala Dunia Euro 2012 1-1 di babak penyisian grup. Pastinya dengan satu kali masing-masing memilih 1 kali kemenangan, ini menjadi imbang kalau melihat dari head to head ataupun sejarah pertandingan mereka. Tapi kalau melihat berbicara realistis skuad, melihat Piala Dunia 2002 tahun ini sepertinya skuad Inggris akan lebih mumpuni dan lebih kaya akan peluang-peluang ataupun serangan-serangan yang akan dibangun ke gawang Hugo Lloris. Kita tahu Hugo Lloris sudah cukup berumur. Di Spurs juga meskipun masih punya jiwa kepemimpinan yang sangat-sangat baik Hugo Lloris saya akuin, tapi sepertinya akan kewalahan menghadapi kecepatan-kecepatan dari pemain Inggris Bukayo Saka, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jude Bellingham sampai Harry Kane. Dan untuk prediksi jalannya pertandingan sendiri pastinya di babak awal pertandingan Inggris akan mencoba mencetak gol untuk selanjutnya bisa membaca arah pola permainan pada Prancis. Karena Prancis sendiri yang kita tahu mereka bisa keluar ketika sudah tercetak gol tadi. Mereka baru bisa menunjukkan kreasinya, jati dirinya setelah kebobolan, dan mereka baru akan kewalahan. Jika Inggris bisa mencetak gol lebih dulu dan bisa
bisa mengetahui, bisa membaca pola serangan dari Prancis, bukan hal yang tidak pasti. 90 menit saja pertandingan sudah usai, tidak perlu sampai extra time atau babak penalti. Dan untuk skor menurut saya bisa agak gede skor kali ini ya, karena melihat dua tim yang sangat-sangat produktif, cukup gede, bisa lebih menang 2-0, 3-1 untuk Inggris sendiri. Inggris 3-1 ataupun 2-0. Oke, terima kasih Bung Gebert dan juga Bung Alfa sudah hadir dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Kira-kira Tribuners menjagokan siapa nih? Prancis atau Inggris? Tulis ya di kolom komentar. Saya Vicky Uswatun Hasana, pamit undur diri. Dan jangan lupa terus saksikan Selebrasi Lokal 2022. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.